Project, sebuah bangunan bekas kantor yang telah kosong sejak tahun 90-an dan tidak pernah dialihfungsikan, ternyata menghadirkan banyak cerita mistis bagi warga sekitar. Dipercaya masyarakat, bangunan ini kini menjadi rumah bagi makhluk-makhluk dari dunia lain. Satu yang sering menjadi perbincangan adalah sosok wanita berpayung putih. Fenomena kemunculannya sangat ditakuti masyarakat sekitar bangunan ini. Sosok ini selalu datang dengan aura dingin, serta menampakkan wajah rata yang sangat menakutkan. Tempat ini terkenal dengan angkernya kalau bahasa sini, di mana petugas-petugas di sini itu banyak sekali melihat penampakan sosok wanita tidak nampak wajahnya. Berambut panjang, terus berbaju putih, dan arahnya adalah ke kuburan. Waktu itu juga sangat sunyi dan suasananya juga sangat mencekam sekali. Biasanya terjadi kalau barusan ada orang meninggal, karena tradisi orang sini kalau meninggal itu biasanya kerenda itu sama payung putih itu ditancapkan di situ. Namun, selain sang wanita berpayung putih berwajah rata, eksistensi penghuni lain di tempat ini ternyata sudah dirasakan sejak lama. Konon, karena berada dekat dengan sebuah makam, beberapa pasang mata pun sempat menjadi saksi kemunculan penghuni gaib di bangunan ini. Bahkan, sang penjaga yang telah cukup lama berada di sana terpaksa harus berpindah tempat tinggal karena semakin banyak fenomena kejadian aneh yang muncul dari hari ke hari. Istri saya, anak saya pun juga sering ketemu dengan sosok makhluk halus itu. Sosok seperti orang tua, tapi yang matanya keluar darah. Dari mulut pun, dari hidung itu keluar darah. Setelah melihat dari sosok gaib seperti itu, jadi kondisi badannya selalu nggak sehat, sakit-sakitan, lalu saya pindah dari tempat mes ini. Warga sekitar juga menuturkan, mereka tak lagi berani berlama-lama saat berada dekat bangunan ini. Menjelang senja, banyak orang lebih memilih untuk bergegas pulang ketimbang merasakan dan bertemu sosok wanita atau mengalami kejadian aneh lainnya. Siang pun suara gaduh itu bisa terdengar. Para petani yang di luar lokasi sini biasanya nyampe sore jam 6 masih ada di ladang. Tapi kalau yang di lokasi sini jam 4 pun sudah pada ketakutan. Kalau waktu-waktu hujan dia masuk ke ruangan sini, itu siang pun kadang dengan bersamaan mereka melihat sesuatu yang janggal di sini. Berdasarkan informasi, dataran tinggi Dieng sendiri sering disebut-sebut sebagai titik tengah Pulau Jawa yang dipercaya menjadi ether atau pusat dari energi supranatural. Hal ini semakin memperkuat aura mencekam di lokasi yang bukan tak mungkin akan mengiringi kami dan peserta uji nyali membuktikan kebenaran fenomena yang ada. Allah Akbar, subhanallah, ya Allah, ada. Aku nggak ganggu, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ada bayangan hitam, ya Allah. Benarkah kehadiran makhluk-makhluk gaib yang sering kali dirasakan manusia di lokasi bangunan kosong ini adalah fakta atau sekedar ilusi?
akan kita temui jawabannya kali ini. Saya Rudi Kawilarang, inilah Masih Dunia Lain. Selamat malam, Pak Waribi, Citra. Kembali kita bertemu. Di sini kita akan mencoba membuktikan isu yang beredar di masyarakat. Saat ini kita berada di sebuah bukit Gunung Dieng. Gunung Dieng. Ya, ketinggiannya pun memang mencapai 2000 meter ya. di atas permukaan laut. Dan kita akan membuktikan fenomena yang sering kali dibicarakan oleh masyarakat mengenai sebuah bangunan kosong. Bangunan ini memang jauh dari penduduk sekitar dan konon sudah hampir 12 tahun tidak dihuni. Sejak tahun 2000, gedung ini sudah tidak difungsikan. Karena kondisi ini sudah jauh dari pemukiman dan suasananya juga sangat mencekam sekali. Banyak sosok gaib. Wanita yang berpayung, Berbaju putih. dan tidak nampak wajahnya. Ini hanya silapan mata masyarakat saja atau memang betul adanya? Kalau dilihat dari sisi spiritual memang ada, tapi nanti lebih jelasnya nanti kita buktikan sebelum peserta uji nyali ditaruh di lokasi ini. Baik, kita akan buktikan ya, Pak Waribi, Citra. Oke. Control room bisa dimatikan lampunya. Pak Waribi mungkin akan mencoba menelusuri ke arah sebelah. Iya, saya coba mau menelusuri sebelah ini. Coba saya ke sini dulu. Iya, mari Pak. Pak Waribi, Iya. bisa diceritakan mungkin apa yang dirasakan di ruangan yang Pak Waribi saat ini berada? Di sini energi sudah mulai beraksi. Ini di depan saya ternyata ada sosok-sosok yang berarak-arakan mulai mendekat ke ruangan sebelah saya. Ini kurang lebihnya ada sekitar 6 nih kalau kita hitung ya. Tapi yang bentuknya siluet ini masih ada bermunculan. Ini akan saya konsenkan lagi coba. Kalau sosok-sosoknya sendiri, Citra, dari cerita yang dari sebelah situ 3 pendek segini. ada sudah mulai ada ya? Pendek laki, anak laki, terusnya perempuan lewat Dari arah lorong sini apa dari bawah, dari atas? dari pintu seberang, Dari bawah berarti? dari bawah. Tapi yang perempuan ini cuma lewat aja. Yang anak kecilnya di sini, intip. Ya, di sisi kiri saya ada makhluk besar. Matanya kelihatan satu biru, sangat tajam. Di depan saya ada suara perempuan yang merintih. Ini mungkin dulu pernah terjadi sesuatu hal yang ekstrim di sini, dalam arti mungkin seperti tindakan kekerasan. Berarti di lorong Pak Waribi ada suara rintihan juga. Ini ngapain merambat? Ya apaan nih? Dan
Ini sosoknya ada perempuan merambat di dinding. Ya, Pak Waribi bisa kembali ke tempat saya? Siap. Ya, Pak Waribi, sepertinya pembuktian-pembuktian yang dialami kita selama berada di lokasi ini sudah memberikan sebuah jawaban ya, di mana keberadaan mereka memang betul-betul mengawasi dari area ini sendiri. Ya betul. Tapi kalau menurut dari saya, pengamatan saya, penelusuran saya, energi ini nanti makin malam itu makin banyak. Energi sendiri ini bisa lebih kuatnya apa karena memang suhu yang dingin seperti ini, Pak Waribi? Pertama, kalau masalah kuat dan tidak kuat itu ada ketergantungan, termasuk peserta uji nyalinya. Kalau memang aura dia, mental dia kuat, berarti di sana itu seimbang. Ya, Citra sendiri secara psikologis tadi sempat memberikan masukan ya bahwa cahaya yang minim sendiri bisa mempengaruhi secara psikologis. Sugesti ya, apalagi kan kita terbiasa melihat jelas dengan cahaya. Nah, dengan lampu lilin sendiri itu lebih mudah dan lebih seperti yang diungkapkan Pak Waribi, lebih berjarak kalau untuk berinteraksi. Tapi mungkin kita harus mencari pengganti cahaya lilin. Bagaimana kalau di malam pertama dan malam kedua kita bedakan di sini, Pak Waribi? Di malam pertama kita masih menempatkan cahaya lilin, dan mungkin di malam kedua kita akan memberikan cahaya yang lebih minimalis lagi saat peserta berada di lokasi uji nyali ini. Bisa, nanti kita buktikan perbedaan antara malam pertama cahaya lilin dengan malam kedua. Malam kedua, ya. Baik, terima kasih Pak Waribi atas pembuktiannya selama berada di lokasi uji nyali ini. Citra, terima kasih. Ya, teman-teman bisa dinyalakan lampunya sekarang. Oke, mari kita kembali ke ruang kontrol, Pak. Silakan boleh dilepaskan tutup matanya. Sini, dengan siapa? Dwi. Saudari Dwi ya. Perkenalkan di sini ada Bapak Waribi. Dwi ingin menjadi seorang peserta uji nyali. Iya, Motivasinya apa? mencari pengalaman. Pernah punya pengalaman juga sebelumnya? Belum pernah. Belum pernah. Belum. Ya, di sini kita akan mendengar keterangan dari Bapak Waribi ya. Lokasi yang akan dijadikan sebagai lokasi uji nyali. Ingin tahu mengenai lokasi ini? Silakan, Pak. Ya. Untuk Mbak Dwi, yang di sini tadi memang ada beberapa penampakan yang saya alami sendiri ya, bukan kata orang. Tadi saya melihat sosok orang besar yang di sebelah, terus ada beberapa bentuk wanita tadi hanya jalan berderet. Terus di pojok itu memang ada suara seperti orang perempuan yang histeris dengan suara-suara yang seperti minta tolong. Tadi saya temui juga. Tapi untuk lebih jelasnya dan lebih yakin, nanti Mbak Dwi bisa Merasakan merasakan sendiri. Ya. Baik, terima kasih Pak Waribi untuk keterangannya. Selamat beruji nyali. Ya. Ya, Saudari Dwi, kita mendengar sendiri ya keterangan dari Pak Waribi yang sudah mencoba menelusuri lokasi uji nyali ini. Bagaimana? Anda tetap ingin menjadi seorang peserta uji nyali ini? Saya mencoba. Ingin merasakan langsung ya bagaimana? Peraturannya adalah Anda akan beruji nyali di dalam ruangan ini, bangunan ini selama 2 malam. Di sini Anda bebas melakukan apa saja dan kami mewajibkan Anda berinteraksi, berkomunikasi saat berada di sini. Ya, apapun yang Anda alami, Anda rasakan bisa langsung diceritakan kepada kami. Di sini kami menyediakan perbekalan dan juga cahaya lilin karena semua lampu di sini akan dipadamkan, akan gelap total. Kami menempatkan beberapa kamera yang dapat mengawasi Anda, ada di depan ini. Di lorong sana bisa dilihat ada lampu infrared, itu ada kameranya. Dan satu dari arah sini ada kamera nanti. Kami sarankan agar Anda tidak berjalan terlalu jauh. Karena apabila Anda tidak terlihat di monitor, kami tidak bertanggung jawab. Apapun yang Anda rasakan langsung dikomunikasikan, dan apabila Anda merasa tidak kuat bertahan di tempat ini sebelum waktu yang ditentukan, Anda dapat melambaikan tangan ke kamera seperti ini. Itu artinya Anda gagal, menyerah, dan kami akan menjemput Anda.
Ya. Satu lagi di sini kami menambahkan satu helm berkamera sehingga kami dapat mengetahui ke arah mana Anda melihat. Siap. Pegang. Pegang. Siap ya. Suara gong menandakan uji nyali sudah dapat dimulai. Selamat uji nyali. Ada suara bunyi gedor-gedor pintu. Selanjutnya, di masih dunia lain. Ada yang datang. Ada yang datang. Ada suara bunyi gedor-gedor pintu. Seperti orang jalan. Ada yang datang. Ada yang datang. Ada yang datang. Ya Allah, suara apa itu? Bismillah. Ada suara dari sebelah sana. Ya, Citra, Pak Waribi. Ya. Kita akan membahas mengenai apa yang terjadi dan dialami oleh peserta uji nyali di malam pertama ini. Peserta tadi juga Pak Waribi sempat bertemu ya seorang wanita yang memang belum pernah mengalami hal-hal gaib sebelumnya. Iya, betul. Sekiranya fenomena apa yang bisa terjadi dengan orang yang belum pernah mengalami seperti ini? Kalau fenomena yang belum pernah mengalami itu memang di situ berinteraksi sangat sensitif ya. Seperti yang tadi saya pas penelusuran pembuktian itu lorong yang saya datangi di situ paling aktif menghampiri peserta. Bagaimana dengan fenomena-fenomena suara yang didengar oleh peserta? Apakah peserta kita mencoba menghiraukan adanya fenomena suara tersebut? Sebenarnya agak sulit ya karena kita tahu sendiri lokasinya sangat hening. Jadi apabila ada suara sedikit itu sudah terdengar. Kalau Pak Waribi lihat sendiri saat ini ya, di titik mana aja nih ada sosok-sosok yang tadi sempat dijumpai saat ini? Kalau titik yang paling banyak berinteraksi itu yang lorong pertama kali saya masuk. Yang Lorong tadi saya lihat ada yang berderet sekitar 6 orang ya, seperti gerumbul gitu ya? Iya, seperti sosoknya perempuan? Iya, perempuan. Citra sendiri belum mengutarakan mengenai aura peserta ya pada malam hari ini? Kecoklatan. Ada rasa takut? Sebenarnya peserta ini dia
masih bisa bertahan sampai sekarang karena ada cahaya lilin dan dia bisa mencari tempat yang agak lebih aman dengan bersandar di dinding. Tapi ini dari secara body language sudah was-was karena dia beberapa kali seperti melihat ada orang yang hilir mudik, tapi pas dia cek kembali tidak ada siapa-siapa. Anginnya mulai gede. Sepatu. Ada tongkat yang jatuh. Selanjutnya, di masih dunia lain. Ya Allah, ini suara. Sepatu. Ada tongkat yang jatuh. Ya Allah. Tongkatnya dari sebelah sana. Ya Allah. Ya Allah. Suaranya masih ada. Suaranya masih ada. Ya Allah, ada suara. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Suaranya datang lagi ya Allah. Suaranya semakin dekat seperti perempuan. Wah, benar-benar ya. Anda berhasil bertahan di malam pertama ini. Apa yang membuat Anda bertahan di sini? Gangguannya tidak terlalu banyak? Iya. Tapi lumayan. Ada rasa khawatir juga? Khawatir ya. Ya, sebelum Anda mengikuti uji nyali di malam kedua, apa saja yang sudah Anda alami selama berada di sini akan dijelaskan kembali oleh Bapak Waribi dan Citra Prima. Kita kembali ke ruang kontrol. Sebelumnya silakan ditutup lagi matanya. Kembali jalan, Pak. Selamat malam, Saudari Dwi. Ketemu lagi ya. Iya. Sudah kenal dengan Bapak Waribi dan di sini sudah ada Citra Prima. Ya, seperti yang saya utarakan kemarin, di sini Anda akan menceritakan kembali apa saja yang sudah Anda alami selama berada di lokasi nyali. Pertama, kemarin dengar suara-suara kayak perempuan nangis, terus ada orang ketawa seperti kayak kuntilanak itu. Ya Allah, ada suara. Terus ada yang jalan kayak menghampiri, suaranya semakin dekat gitu. Itu dari arah mana?
dari sebelah kiri, ruangan sebelah kiri sama sebelah kanan. Ya di sini Pak Waribi bisa menjelaskan juga ya mengenai mitos-mitos ya yang beredar di masyarakat tentang energi yang ada di lokasi ini. Ya kalau memang energinya ya tidak begitu ekstrim seperti yang awal kita sampaikan, memang di sini lebih banyak fenomena atau energi alam yang terekam oleh wilayah sini. Kalau yang dirasakan oleh peserta itu sudah sesuai seperti apa yang saya temukan pada waktu pembuktian. Yang belum menginteraksi kan yang bentuknya besar saya temukan waktu pembuktian ya. Ya dari saudari Dwi sendiri apa yang membentengi Anda saat Anda berada di lokasi nyali? Apakah Anda tetap melantunkan doa-doa mungkin hanya dalam hati saat berada di sana? Iya. Dan tetap dalam kondisi sadar ya saat berada di sana? Iya. Bagaimana kesiapan Anda untuk malam kedua ini? Setelah mengalami di malam pertama, apakah menjadi sebuah bayangan yang lebih menakutkan di malam kedua ini? Ini lebih menantang. Lebih menantang. Ya, di malam kedua ini nanti kami akan memberikan cahaya yang lebih minim. Kami tidak akan memberikan sebuah cahaya lilin lagi. Siap ya? Terima kasih Pak Waribi, Citra. Ya. Silakan dilepas tutup matanya. Saudari Dwi, masih sama dengan malam pertama ya. Di malam kedua ini Anda kembali ditugaskan untuk menceritakan segala aktivitas yang Anda alami selama berada di tempat ini. Ya. Ya. Anda siap? Siap. Saudari Dwi, ini alat bantu pencahayaan Anda selama berada di lokasi ini. Bila Anda mematakannya, ini akan menyala. Ya, jadi sudah tidak ada cahaya lilin lagi. Saya akan menaruh alat bantu cahaya ini di ruangan sebelah sana. Ya. Tanda uji nyali di malam kedua ini sudah dapat dimulai. Anda siap? Saya tinggalkan di sana ya. Iya. Ya. Selamat beruji nyali. Ambil penerangan. Yo, anginnya mulai kencang. Nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Lebih baik aku berdoa aja. Selanjutnya, di masih dunia lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah. Ya Allah, ya Allah. Nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Lebih baik aku berdoa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka, aku nggak akan ganggu kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Ya Allah, ya Allah. Ada. Ya Allah, aku nggak ganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ada bayangan hitam ya Allah. Ya Allah, aku gak akan ganggu kalian ya Allah. Ya Allah, jangan datang ya Allah. Aku gak ganggu kalian. Ya Allah.
Waribi, ini malam kedua kita, Iya. serta kita ya, Citra. Sepertinya memang kesiapan di malam kedua ini dilihat dari kondisi peserta, walaupun mungkin agak lelah di malam pertama, tapi terasa lebih siap sekali. Iya, Lebih betul. berani untuk melihat lokasi uji nyali di malam kedua ini. Ini melihat dari posisi peserta, ini makin lama malah tambah menguasai. Pada saat malam kedua di jam-jam pertama dia sempat turun. Iya. Dan interaksinya tidak jauh beda dengan yang hari pertama. Tapi ini yang pada penyusuran pembuktian itu ada sosok yang tinggi besar, tadi sudah mulai berinteraksi. Tapi dari secara psikologis, berarti kondisi dalam keadaan yang minim cahaya ini pun peserta kita mentalnya terasa lebih berani di sini. Ini kalau dilihat sudah adaptasi dan ternyata peserta sendiri merasakan dengan yang minim cahaya ternyata tidak seseram apa yang dia bayangkan sebelumnya. Bahkan malah lebih nyaman. Lebih nyaman. Tapi untuk interaksinya sendiri, Pak Waribi kan memprediksi kalau minimnya cahaya mereka akan lebih berani ya merespon Iya, betul. siapapun yang ada di lokasi ini. Ya, makanya tadi yang sosok yang tinggi besar kan di saat dia hari pertama kan belum menginteraksi, belum mendekat, tapi setelah di hari kedua ini sudah mulai dia bisa melihat. Ya, aku berani. Nggak ada apa-apa. Maafin aku nggak bermaksud untuk ganggu kalian. Jangan marah. Aku akan coba lihat ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ada bayangan putih ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bismillah. Di samping ruangan ini ada bayangan putih. Selanjutnya, di masih dunia lain. Ayo datang lagi ya. Aku akan coba lihat ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ada bayangan putih ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bismillah. Di samping ruangan ini ada bayangan putih. Ya Allah. Maafin aku gak akan ganggu kalian. Maafin aku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku gak akan ganggu kalian. Aku gak ganggu kalian. Secap jadi sempurna. Secap jadi sempurna. Tidak ada apa-apa. Suaranya datang lagi dari sebelah kanan. Suara itu mendekat. Aku gak akan melakukannya. Sepertinya dia marah. Aku gak akan melakukannya. Dari rumah sebelah kanan. Aku gak akan ganggu kalian.
panas. Saudari Dwi, Anda berhasil melewati malam kedua ini juga dengan penuh ya. Apa motivasi Anda sehingga kuat melampaui 2 malam ini? Saya percayakan adanya Tuhan selalu melindungi. Tapi memang selama berada di sini, apa saja yang interaksi yang sudah Anda dapati? Saya melihat bayangan hitam di situ. Di mana? Di belakang kamera sini, tembok-tembok situ besar. Juga lihat penampakan putih di sebelah sini, ruangan sini. Samping sini terus, tapi nggak lihat mukanya. Terus pas lihat ke situ juga ada bayangan hitam, pojok sana. Fenomena suara sendiri Anda dapati di sini? Iya, itu orang batuk, terus orang nangis juga. Kurang lebih sama dengan malam pertama, tapi justru di malam kedua ini terasa lebih banyak ya? Iya, Sosok, ada penampakan. sosok penampakannya. Ya, Citra tadi ingin mengomentari mengenai psikologi sendiri di sini. Ya, jadi sepertinya Anda sudah terbiasa dengan cahaya yang minim sekali ya. Tadinya Anda sempat berpikir, wah kalau cahaya dikurangi apa jadinya? Tapi ternyata setelah Anda mengalami langsung, rasa takut Anda ternyata tidak sebegitu seperti pikiran Anda sebelumnya. Itu dia Rudi. Jadi yang dialami peserta adalah dia mampu menghadapi ketakutannya sendiri. Sugestinya itu berhasil dia lampaui. Jadi memang Pak Waribi, minimnya cahaya sendiri sudah dibuktikan ya, bahwa interaksi dan fenomena gaibnya sendiri akan terasa lebih kental dan muncul ya, di lokasi sinyal. Jadi makhluk yang ingin mendekat itu lebih mudah karena sinar dari lilin itu juga memiliki radiasi yang seperti menolak ya. Gitu. Makanya dengan kita pakai pencahayaan yang beda itu otomatis lebih bisa mendekat. Ya, untuk saudari Dwi sendiri setelah mengalami 2 malam ya, Anda percaya akan adanya Yang Maha Kuasa, namun Anda mendapati sendiri fenomena yang terjadi di lokasi uji nyali ini. Apa pendapat Anda setelah menjadi seorang peserta uji nyali? Saya akan jadi lebih berani. Mungkin kemarin nonton aja enggak takut, sekarang udah ngerasain dan bisa jadi lebih berani. Baik, saudari Dwi, karena Anda telah berhasil melewati uji nyali ini selama 2 malam penuh, Anda berhak mendapatkan hadiah dari kami, dan yang terpenting kami menyatakan Anda seorang wanita yang betul-betul mempunyai nyali besar. Ya, selamat.